Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Senang sekali pada kesempatan kali ini kita berjumpa di channel SMP IT Rahmaniyah Boarding School yang insya Allah mudah-mudahan perjumpaan kita ini bisa menurunkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, tentunya dengan kita belajar bersama-sama tentang maqamat atau mujawad. Para santri dan santriwati, perkenalkan, nama saya Muhammad Martin dan saya di sini insyaallah mengajar ekskul maqamat ya. Dan pada kesempatan kali ini pula akan sedikit saya perkenalkan, dan mungkin di awal nanti kita akan sama-sama belajar tentang mujawad itu seperti apa. Pada umumnya ilmu mujawad ini dipakai atau digunakan pada acara-acara ataupun perlombaan. Kita tahu ada lomba MTQ, Musabaqah Tilawatil Quran, dan ada pula digunakan untuk acara-acara haflah ya. Kemudian ada satu lagi bahwa mujawad ini terbagi menjadi dua, ada mujawad murattal, ada mujawad tilawah. Mujawad murattal biasa digunakan pada saat mungkin bacaan-bacaan ketika salat ataupun tadarus dan sebagainya. Tapi kalau untuk mujawad tilawah ini memang dipakai biasanya umumnya adalah untuk acara-acara haflah dan MTQ. Mujawadah ini atau mujawad ada 7 lagu. Yang pertama Bayati, kemudian ada Soba, Hijaz, Nahawan, Rosika, dan Jiharkah. Ketujuh lagu ini merupakan bagian pokok dari sumber-sumber lagu-lagu yang berkaitan dengan sholawat, tentunya Al-Quran dan qasidah ya. Nah, sebagai contoh sedikit ini contoh acara atau mujawad yang dipakai atau tilawah yang dipakai untuk acara haflah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Wa yubashshirul mu'minina allazina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira. Shadaqallahul azim. Ini salah satu contoh bacaan ketika tampil di haflah atau mujawad haflah, dan ciri khasnya adalah biasanya diawali dengan nada yang bisa langsung sedang atau bahkan tinggi. Nah, tapi kalau MTQ ya tentunya dimulai dengan nada qarar. Tapi sedikit saya akan contohkan, ini cabang yang tentang murattal.
Tentu kita sudah paham sekali murattal ini banyak sekali kita sudah dengar dari para imam-imam Masjidil Haram atau Masjidil Aqsa atau Masjid Nabawi. Bacaan-bacaan yang kita kenal ada Al-Imam Syekh Sudais, Syekh Ghamidi atau imam-imam yang lainnya ya, Misyari Rasyid dan sebagainya. Ini pun sama, sumbernya adalah di mujawad atau tilawah yang dari 7 lagu tersebut. Sebagai contoh, surah yang sama, ayat yang sama, silahkan kalau mau dibuka surah Al-Isra ayat yang ke-9. Murattal atau yang biasa kita bawakan pada saat sholat ataupun tadarus dan sebagainya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minin alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira. Salah satu contoh murattal. Atau dengan gaya yang berbeda, dengan variasi yang berbeda. Ini kita mungkin biasa kenal dengan Imam Syekh Sudais. Bismillahirrahmanirrahim. Masih sama surahnya, ayat yang sama. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minin alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira wa anna alladhina la yu'minuna bil akhirati a'tadna lahum 'adaban alima. Ada berbagai macam contoh murattal, dan sekali lagi murattal lagu-lagu ini diambil dari 7 macam tadi. Nah, pada kesempatan kali ini pula insyaallah kita akan sama-sama belajar lagu-lagu mujawad yang 7. Tentunya ya tidak langsung pada hari 7. Kita akan mencoba mempelajari dimulai dengan lagu yang pertama, yaitu lagu Bayati. Adik-adik silakan dibuka para qari dan qari'ah surah Al-An'am, surah yang ke-6 ayat 101. Iya. Sekali lagi silahkan dibuka surah Al-An'am atau surah yang ke-6 ayat 101. Para qari dan qari'ah, ketika kita belajar mujawad atau nadham atau lagu tilawah, ada beberapa hal yang mesti kita pelajari. Tentunya belajar makhraj, belajar tajwid ini yang nomor 1, yang paling utama. Kemudian dalam melakukan ini kita butuh nanti ada pernapasan. Bagaimana cara mengambil napas, menyimpan napas, kemudian mengeluarkan dan sebagainya. Tapi semua itu ada prosesnya, ada tahapan-tahapannya. Apa sih perbedaan murattal dengan mujawad atau dengan tilawah? Kalau murattal tadi sudah disampaikan, ya biasanya digunakan ketika sholat, lagu-lagunya, kemudian untuk tadarus dan sebagainya. Tapi untuk lagu atau mujawad ini perbedaannya secara umum tadi untuk MTQ. Nah, lalu seperti apakah perbedaan dalam membacanya? Kalau dalam membacanya, murattal itu lagunya tidak banyak berubah variasi, ya. Kemudian nadanya tidak banyak yang tinggi dan tidak terlalu lambat, ya, sedikit cepat.
Tapi kalau di mujawad atau di tilawah, ini bacaannya sedikit lebih melambat. Nah, bukan berarti lambat sekali, ya. Kemudian ada lagu-lagu yang bermacam-macam dalam satu makro, dalam satu bacaan. Kemudian ada nada rendah, ada nada yang sedang, ada nada yang tinggi. Nah, tinggal bagaimana kita mau memvariasikan lagu-lagunya. Kemudian, karena tadi di awal sudah sampaikan bahwa bacanya agak sedikit lambat, otomatis kalau biasanya kita di murotal, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nah, kalau di mujawad atau tilawah agak lebih lambat. Dan dimulai dengan nada yang paling rendah atau nada qarar. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya, kalau laki-laki bisa saja dengan suara bass, ya. Kalau yang putri atau mungkin ya bisa dengan nada-nada yang sedikit lebih tinggi, tidak apa-apa. Sekali lagi, nada yang paling rendah dalam lagu bayati adalah bayati qarar. Bayati sendiri itu ada beberapa macam variasi atau tangga nada. Pertama bayati qarar, bayati yang paling rendah, kemudian bayati nawa, kemudian bayati suri, husaini, jawab. Setidaknya ada 6 variasi lagu yang ada di dalam lagu bayati. Dan usahakan lagu bayati ini kan dari awal, maka mulailah dengan nada yang paling rendah sekali. Apa tujuannya? Ketika nanti dijawab atau nada yang paling tinggi, dia masih bisa membawakannya. Karena di awal sudah dimulai dengan nada yang paling rendah. Hati-hati, paling rendah bukan berarti sampai suara hilang. Alhamdulillah, sampai nada aja suaranya hilang, jangan ya. Kita mulai dengan nada ta'awudz atau a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Untuk a'udzu dan bismillah tidak perlu banyak variasi, tidak perlu banyak menggunakan nada-nada karena diawali dengan nada yang paling rendah. Sebagai contoh, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya, agak lambat. Bukan berarti dilambat-lambatkan, ya. Saya ulangi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'u 2 harakat, la 2 harakat, tidak perlu terlalu lama dan tidak perlu tangga nada yang banyak variasinya. Sederhana saja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya, coba diikuti, silakan. Ya, to-nya naik sedikit. A'udzubillahi minasyaiton. Sedikit sekali naiknya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita lanjut kalau sudah dengan bacaan atau bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah mulai ada banyak cengkok-cengkok, getaran-getaran. Tapi untuk bismillah boleh-boleh saja, sah-sah saja. Jika memang saya mau pakai nada bismillah ujungnya agak lurus saja, boleh. Ya, tidak banyak cengkoknya. Sebagai contoh, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, silakan pilih yang mana, kesenangannya saja. Tapi kalau untuk yang bervariasi tadi, kalau yang buat yang sudah bisa, boleh pakai yang sudah bercangkok lagi. Ya, sudah banyak variasinya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ujungnya Bismillahirrahmanirrahim.
Rahim. Ya, coba sama-sama. 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita akan masuk ke ayat yang pertama, surah Al-An'am ayat 101. Kita akan berhenti di waqful aula, ya, waqaf qala, karena ayatnya pendek sekali ya. Nah, berhubung nada ini tidak dipakai untuk 2 nada. Biasanya bayati itu bayati qara, nawa, suri, husaini, jawab. 2 lagu ini kita sudah pakai di a'udzu, ya, sudah di a'udzu bismillah. Jadi kita langsung ambil nadanya di suri, bayati yang ketiga. Badi'us samawati wal ardh. Ya, seperti yang tadi katakan, agak sedikit lambat, tapi tidak memanjang-manjangkan harokat yang 2. Badi'us samawati wal ardh. Iya, ketika wal ardh tidak langsung wal, ya, tidak dihentak-hentak. Di-nya digoyang, ya, dikasih ayun-ayunan, ya, dikasih cengkok. Bisa saja begini, badi'us, tapi kurang variasi. Ketika MTQ, ya, agak sedikit ada tambahan nilai plus. Ketika nada itu atau variasinya sudah mulai banyak. Badi'us samawati wal ardh. Badi'us samawati wal ardh. Ya, kita coba sama-sama. 2, 3. Badi'us samawati wal ardh. Iya. Lagu yang kedua, ayat yang berikutnya. Anna yakunu lahu waladun wa lam takun lahu sahibah. Nah, sudah bayati Husaini, ya. Nama dananya bayati Husaini. Sudah banyak variasinya, ada banyak cengkok-cengkoknya yang harus diperhatikan. Ketika nun tasdid, manfaatkan 3 harokat ini. Tidak cukup anna, kurang. Sempurnakan, diutuhkan makhraj tajwidnya. Anna, ya, mungkin untuk awal agak sedikit kesulitan, tapi terus saja dicoba, dilatih, insya Allah nanti akan ketemu. Anna yakunu lahu. Nah, tadi, ya, kita sudah ada di na, an, dan na, variasinya dikasih cengkoknya, kemudian lahu. Ya, jadi memang kalau belajar tilawat atau mujawad ngaji lagu, belajar lagu, ini diperhatikan adalah tangga nada rendah, sedang, tinggi, kemudian dipelajari juga cengkoknya. Atau kita kenalkan goyangan-goyangannya, ya, variasi-variasinya. Kapan nada itu rendah, kapan nada itu sedang, kapan tinggi, di ayat yang mana, di mad yang mana, itu diperhatikan. Anna yakunu lahu waladun wa lam takun lahu sahibah. Anna yaku agak sedikit naik, yakunu lahu, kasih variasi.
lahu waladun. Nah, tambah lagi. Waladun. Kasih vibra. Walam naik. Anna yakunu lahu waladun. Walam naik lagi. Walam takun lahu sahibah. Endingnya atau turunnya ya, ketika di ujung, di akhir nadanya turun. Saya ulangi dari awal. Anna yakunu lahu waladun walam takun lahu sahibah. Bagaimana? Oke, satu ayat lagi sebagai penutup. Wa khalaqa kulla syai'in wa huwa bikulli syai'in alim. Insyaallah lagu yang ketiga ini akan kita sama-sama pelajari lagi pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Terima kasih telah mengikuti. Senang sekali, mudah-mudahan Allah berikan kemudahan dan keberkahan atas ilmu-ilmu yang telah Allah berikan kepada kita semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.